Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Pada hari ini kita kembali bersama saya Diah Salsabil. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang syarat kecakapan umum atau SKU, syarat kecakapan khusus atau SKK, dan syarat Pramuka Garuda atau SPG. Nah, sudah siapkan kakak-kakak pada siang ini dan sore ini? Mudah-mudahan hari ini kakak-kakak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kemudian sudah siap untuk memperhatikan materi ini ya. Baik kakak-kakak, apa sih SKU, SKK, dan SPG ini? Kita akan dimulai dari dasar hukum. Nah, jadi dasar hukumnya ada 3. Yang pertama, SK Kuartir Nasional nomor 198 tahun 2011 tentang syarat kecakapan umum atau disingkat SKU. Itu berlaku buat siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kemudian surat keputusan Kuartir Nasional nomor 134 tahun 1976 tentang petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus. Kemudian yang ketiga, dasar hukumnya adalah Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 101 tahun 1984 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Nah, itu adalah dasar hukumnya. Bagaimana kakak-kakak? Siap untuk melanjutkannya ya? Oke, kita lanjut ya ke materinya berikut ini. Baik, selanjutnya untuk sesi kali ini materi dalam SKU, SKK, dan SPG sebagai pembina yang sudah mengikuti pramuka mahir tingkat dasar, kakak-kakak nanti diharapkan setelah sesi ini adalah 1. Memahami dasar hukum dan pengertian baik dari SKU, SKK maupun SPG. Kemudian memahami tanda kecakapan umum itu seperti apa, kemudian tanda kecakapan khusus seperti apa, dan tanda Pramuka Garuda seperti apa. Kemudian memahami gimana sih syarat memperoleh TKU, TKK, dan TPG. Dan yang terakhir diharapkan kakak-kakak sebagai peserta kursus mahir dasar mampu mengaplikasikan materi ini di satuan binaan masing-masing. Siap ya kakak-kakak ya? Siap tidak? Ya, kami sudah siap. Baik, itu adalah 4 tujuan besar kita di sesi ini ya. Nah, pengertiannya ya kita tuntaskan satu persatu. Baik, mulai dari SKU. Apa sih SKU itu? Ya, SKU adalah syarat kecakapan umum adalah syarat-syarat minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian. Nah, itu namanya SKU. Kemudian untuk SKK sendiri adalah syarat kecakapan pada bidang tertentu ya yang diminati, baik itu bidang teknologi, ada bidang keagamaan, ada bidang kesehatan dan sebagainya untuk mendapatkan tanda kecakapan TKK setelah melalui ujian. Jadi kalau SKU itu untuk mendapatkan TKU atau tanda kecakapan umum, SKK ini untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Kemudian yang terakhir adalah syarat Pramuka Garuda. Ya, ini adalah kalau dalam tingkatan ini yang paling tinggi ya. Pramuka Garuda ini wah, ini luar biasa. Yaitu syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang Pramuka Garuda untuk memperoleh tanda kecakapan Garuda sesuai dengan golongan usianya. Nah, namun perlu diketahui SKU, SKK, SPG ini hanya untuk usia golongan peserta didik ya kak. Jadi kalau untuk orang dewasa seperti kita tidak gitu ya, beda lagi. Baik, nah ini kita masuk ke secara khusus SKU atau syarat kecakapan umum. SKU itu dalam pramuka digunakan sebagai alat pendidikan ya, jadi alat untuk memotivasi, mendorong pramuka untuk memperoleh kecakapan yang berguna bagi mereka gitu, agar mencapai tujuan kemajuan memenuhi persyaratan sebagai anggota pramuka
di Indonesia. Jadi mereka ini sebagai metode, sebagai wadah, bagaimana caranya mereka itu termotivasi ya. Nah, SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, mulai dari siaga, kemudian penggalang, kemudian golongan penegak, dan yang terakhir adalah pandega ya. Nah, ini. Kemudian untuk tanda kecakapan umumnya atau TKU-nya seperti ini. Nah, ini adalah yang siaga dan penggalang. Nah, ini mulai siaga nih. Ini ada yang namanya siaga mula. Nah, siaga mula itu tandanya seperti ini ya. Nah, siaga mula. Nah, siaga mula, kemudian yang keduanya adalah siaga bantu. Nah, kemudian yang terakhir adalah siaga tata. Ini ya, siaga tata. Nah, apa sih bedanya gitu. Nah, ini adalah mengandung kiasan ya. Ini kenapa disebut mula? Mula ini kan awal gitu. Jadi siaga mula inilah siaga yang dipersiapkan ya, yang dipersiapkan sebagai awal mula sebelum dia dapat membantu yang kemudian bisa menata dirinya. Nah, ini adalah tanda kecakapan umum di mana mengkiaskan seorang pramuka itu nanti dituntut untuk dapat mandiri itu ya. Makanya diibaratkan itu dimulai dari permulaan, kemudian dari permulaan dia bisa membantu, dari membantu bisa menata dirinya gitu ya. Nah, oke. Kemudian ini yang di tengah-tengah ini ya, yang di tengah-tengah ini ya, yang berwarna putih ya, ini bukan sembarang gambar, ini adalah manggar ya, manggar menghadap ke atas. Jadi kan manggar yang baru mekar gitu ya, manggar kelapa atau bunga kelapa gitu ya. Nah, karena kenapa manggarnya seperti ini? Karena mereka kan yang paling terkecil, walaupun sekarang ada prasiaga ya, tapi secara peraturan perundang-undangan ini baru siaga yang resmi gitu, walaupun sekarang sedang ada perintisan untuk prasiaga. Nah, kemudian untuk yang penggalang. Nah, yang penggalang ini ada penggalang ramu ya, penggalang ramu ini. Kemudian ada penggalang rakit ya, yang dua strip ini, dua tingkat ini, bukan strip maaf. Kemudian yang terap ini adalah yang memiliki 3 tingkatan, itu ramu, penggalang, rakit, dan penggalang terap. Ya, ini adalah TKU dari tanda kecakapan umum untuk peserta didik penggalang. Nah, seperti ini. Ya, jadi bisa ada perbedaan ya. Dan kemudian kalau penggalang cirinya adalah berwarna merah. Itu ya. Ya, kita masuk ke TKU golongan penegak pandega ya. Ini kalau untuk yang pandega, TKU golongan pramuka penegaknya terdiri dari 2 jenjang, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Nah, ini seperti ini. Nah, ini digunakan oleh penegak setelah melalui proses memenuhi syarat-syarat ya, kecakapan umum secara minimal dan maksimalnya. Dan ini nanti dipasang di pundak ya, dipasang di pundak. Kemudian untuk pandeganya seperti ini. Nah, warnanya adalah coklat muda ya, coklat muda keemasan. Kemudian kalau penegak baik bantara maupun laksana ini hijau, dan lambangnya adalah kelapa yang sudah jadi ya, kelapa yang sudah jadi. Oke, jadi ada perbedaan ya, mulai dari
Kalau naik siaga manggarnya seperti ini yang baru mekar. Kemudian kalau penggalang ini sudah mulai mekar manggarnya ya, atau bunga kelapanya. Kemudian apabila untuk bantara dan laksana yaitu penegak dan pandega, ini kelapanya sudah berbentuk sempurna, artinya sudah masuk ke gerbang remaja dewasa gitu ya. Nah, kemudian ini kita ke SKK. Apa itu SKK? SKK adalah kecakapan khusus hanya berlaku pada anggota muda juga. Nah, pramuka golongan siaga, golongan penggalang, penegak, dan pramuka golongan pandega. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Untuk siaga itu TKK-nya hanya memiliki satu bentuk segitiga sama kaki terbalik tanpa lis atau pinggiran ya. Sedangkan golongan penggalang memiliki 3 tingkatan dan memiliki lis warna merah. Nah ini ya. Nah, siaga itu bentuknya seperti ini, segitiga sama kaki namun terbalik dan tidak memiliki lis. Warnanya itu nanti disesuaikan dengan bidang, nanti dijelaskan ya di berikutnya. Nah kalau yang penggalang ini dibagi menjadi 3. Nah, ada yang bulat yaitu TKK tingkat purwa. Kemudian yang persegi sama atau seperti bujur sangkar ya, bujur saya sama sisi seperti ini. Ini tingkat madya ya, tanah kecakapan khusus tingkat madya atau tingkat kedua gitu ya. Kemudian kotak sama sisi, kemudian yang terakhir adalah segi 5. Maaf. Oke. Nah, segi 5 ya seperti ini. Nah, ini namanya tingkat utama ya, TKK tingkat utama. Jadi kalau penggalang terdiri dari TKK tingkat purwa, TKK tingkat madya, kemudian TKK tingkat utama, yaitu untuk penggalang ya. Kemudian untuk penegak dan pandega itu sama, yaitu 3 tingkatan sama seperti penggalang, ada tingkat purwa, tingkat madya, dan utama, namun memiliki lis warna kuning ya, seperti ini ya. Nah, ini yang membedakan. Ya, mulai dari purwa, madya, utama sama seperti penggalang, namun yang membedakan adalah warna lisnya ya. Cuman untuk penegak dan pandega memiliki lis warna yang sama. Oke, lanjut ya Kak. Oke. Kemudian nah ini yang membedakannya ini bidang dan warna dasarnya. Nah, yang pertama itu ini ada 5 bidang. Yang pertama ini bidang agama, mental, moral, spiritual. Nah, ini warna dasarnya adalah kuning. Jadi kalau TKK kuning, warna dasarnya berarti ini bidang agama, mental, moral, spiritual ya. Baik itu yang purwa, madya, utama termasuk yang siaga. Kemudian yang kedua yang warnanya merah, bidang patriotisme dan seni budaya. Nah, kemudian kalau yang berwarna putih ini bidangnya kesehatan dan ketangkasan. Kemudian bidang keterampilan dan teknik pembangunan ini berwarna hijau. Kemudian warna dasar dari bidang sosial perikemanusiaan itu berwarna biru gitu ya. Jadi jangan sampai salah atau tidak tahu ini bidangnya apa sih kok TKK warna-warni seperti ini, ada yang kuning, merah, putih, hijau, biru gitu ya. Nah, sekarang sudah saya jelaskan. Jelas bukan kakak-kakak semuanya? Baik, nah ini contohnya. Nah, ini contoh TKK merah, berarti bidang apa? Bidang, nah lihat sini yaitu patriotisme dan seni budaya. Ini untuk siaga, contoh. Ini tanda kecakapan khusus menyanyi ya, golongan siaga bidang patriotisme dan seni budaya. Nah, seperti ini. Nah, kalau siaga itu satu bentuknya ya Kak, tidak seperti golongan pramuka yang lainnya. Nah,
Ini TKK berkemah golongan penggalang, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Ini TKK-nya adalah berkemah. Ini untuk siaga, ya. Yang ini untuk siaga dan yang ini untuk penegak dan pandega. Itu ya. Nah, jadi bisa dibedakan ya, ini siaga, penggalang, dan ini adalah untuk penegak dan pandega, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana sih untuk mendapatkan syarat Pramuka Garuda ya, untuk mendapatkan tanda Pramuka Garuda. Nah, ini adalah tingkatan atau levelnya ini dalam pramuka ini yang paling tinggi untuk peserta didik ya, yaitu menjadi Pramuka Garuda. Nah, Pramuka Garuda ini pramuka yang luar biasa ya. Nah, untuk memperoleh itu harus melalui syarat-syarat Pramuka Garuda, yaitu pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda Pramuka Garuda. Ini untuk mendapatkan TPG tidak mudah karena penilaiannya tidak hanya dari satu pembina saja, termasuk orang tuanya, kemudian lingkungannya. Jadi komprehensif sekali gitu ya untuk mendapatkan tanda Pramuka Garuda ini. Nah, untuk syarat Pramuka Garuda dan tanda Pramuka Garuda ini disesuaikan dengan golongan usia peserta didik tentunya ya, yang terdiri dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, ini tanda Pramuka Garuda seperti ini. Ya, ini untuk siaga, yang merah untuk penggalang, kemudian yang kuning ini untuk penegak, dan yang coklat muda ini untuk pandega. Nah, jadi kalau ada anggota pramuka menggunakan tanda seperti ini berarti dia adalah Pramuka Garuda. Itu ya. Dan ini sekali lagi tidak mudah untuk mendapatkannya. Harus betul-betul yang sudah memiliki keteladanan dan syarat-syarat khusus gitu ya yang harus ditempuh. Baik. Nah, gimana sih cara menguji SKU, SKK dan SPG? Nah, ini jelas ya. Satu, penguji SKU itu harus pembinanya atau pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji. Jadi ini adalah tata cara untuk menguji SKU. Namun ini untuk SKU sendiri yang pertama ini kan pembina, tapi bisa juga yang ahli di bidang tertentu yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina. Contoh, ketika pembinanya muslim, kemudian ada peserta yang non muslim, otomatis itu kan ada bidang agama nih. Kita tidak mungkin menilai atau memberikan ujian kepada peserta didik kita. Jadi kita serahkan ke yang ahlinya. Contoh, apabila peserta didiknya beragama Katolik, kemudian pembinanya beragama Muslim, maka pembinaan khusus di bidang agama diberikan kepada pastor atau pelayan atau pemuka agama yang biasa dia melaksanakan ibadah, atau yang Buddha diserahkan kepada pemuka agamanya di mana dia biasa beribadah, seperti itu. Jadi tidak semuanya harus dengan pembina saja. Jadi tergantung materi apa yang akan diberikan, seperti itu atau diujikan ya. Kemudian untuk SKK adalah tim yang terdiri dari dua, yaitu pembina pramuka dan pembantu pembina yang langsung membina pramuka tersebut atau seseorang yang dianggap ahli atau expert ya. Penguji ahli dapat berasal dari dalam maupun dari luar gerakan pramuka. Jadi SKU SKK ini sama ya. Pengujinya bisa dari pembina, pembantu pembina, dan sekaligus dari tim expert yang berada mau di dalam gerakan pramuka itu sendiri maupun di luar gerakan pramuka sendiri. Nah, kemudian penguji syarat Pramuka Garuda itu ialah tim yang diangkat oleh kuartir, baik itu oleh pembina satuan yang terdiri dari pembina satuannya, pembina gugus depan, andalan, orang tua, kemudian ada tokoh masyarakat setempat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mendapatkan TPG atau tanda Pramuka Garuda ya, bukan tunjangan pendidikan guru ya.
Tapi ada apa tadi kakak-kakak semuanya? Tanda Pramuka Garuda ya. Jadi untuk mendapatkan itu tim pengujinya banyak. Ada yang dari pembina gugus depan, andalan, orang tua, dan tokoh masyarakat setempat. Dan ini oleh kuartir cabang. Ya, biasanya ini oleh kuartir cabang. Jadi ada tim yang resmi gitu ya, tidak sembarangan. Nah, khusus untuk gugus depan di luar negeri ya, biasanya kan ada sekolah luar negeri ya, SLNI itu biasanya memiliki gugus depan. Nah, bagaimana? Karena itu posisinya di luar negeri, maka untuk pengujian dan pengangkatannya adalah bisa di tingkat gugus depan dan dilantik oleh kamabigusnya. Karena memang posisinya di luar negeri ya. Di luar negeri kan nggak ada kuartir ranting, kuartir cabang. Karena ini adalah pramuka Indonesia. Maka ketika di luar negeri pun menyesuaikan gitu ya. Oke. Baik kakak-kakak, itulah tentang SKU, SKK dan SPG. Nah, simpulannya ya kakak-kakak semuanya, dengan adanya SK Kuarnas nomor 198 tahun 2016, kemudian 134 tahun 76 dan keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 101 tahun 84 tentang SKU, SKK dan SPG, maka kita diharapkan dapat memahami tentang syarat dan mengetahui seperti apa bentuk dan cara mendapatkannya. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya kakak-kakak semuanya ya. Kemudian setiap TKU dan TKK baik itu jenjang siaga, penggalang, penegak dan pandega itu memiliki makna dan bentuk dan juga warna yang berbeda. Nah, kenapa yang berbeda? Karena memang jenjang mereka juga berbeda tentunya untuk membedakan dan untuk mengarahkan kepada bidang tertentu, tingkatan tertentu ya. Baik, nah ini yang menjadi tugas kita hari ini. Jangan lupa ya kakak-kakak semuanya. Nah, kakak-kakak telah menyimak materi tersebut, maka tugasnya untuk kali ini, untuk tugas saya di materi SKU, SKK dan SPG, yaitu kakak-kakak satu, meresumenya gitu ya. Yang kedua, tugas ini tugas individu ya, masih tugas individu, adalah cari dan susunlah secara lengkap dengan keterangannya 10 tanda kecakapan khusus yang wajib bagi peserta didik baik golongan siaga, penggalang maupun penegak dan pandega. Nanti kakak-kakak bisa menggunakan internet untuk browsing atau mungkin kakak-kakak punya buku petunjuk penggunaan tentang tanda kecakapan khusus, itu banyak caranya ya kak ya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih kakak-kakak sudah menyimak materi dari saya. Jangan lupa tugasnya kerjakan. Insya Allah kita bertemu di tanggal 12 September 2020. Mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada halangan. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu, dan untuk mengakhiri sesi ini mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.